pembelajaran terjadi proses sistematis yang tidak bisa terpisahkan dari beberapa komponen, yaitu guru, kurikulum, peserta didik, fasilitas, dan administrasi. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam pelaksanaan tugas di lapangan kerja. Kompetensi tersebut yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Guru yang profesional dan berkualitas maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Pengertian kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan peserta didik. Sehingga dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana dalam belajar menjadi optimal dan nyaman sehingga menunjukkan sesuatu yang sangat diharapkan menjadi persepsi siswa yang positif. Kompetensi pedagogik terkait erat dengan kemampuan yang harus dimiliki guru sehingga guru dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang baik. Dengan demikian, guru sebagai perancang, pengelola yang baik, dan pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat menciptakan kondisi dapat melaksanakan berbagai strategi pembelajaran sehingga siswa merasa senang dan tertarik pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Penggunaan media pembelajaran ini merupakan hal yang tak bisa terpisahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru yang mengharapkan proses dan hasil pembelajaran yang efisien dan berkualitas harus memperhatikan penggunaan media pembelajaran yang keberadaannya memiliki peranan yang sangat penting. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi atau materi kepada siswa sehingga dapat memudahkan siswa dalam menerima informasi atau materi yang disampaikan. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan menggunakan media pembelajaran dengan baik. Dalam proses pembelajaran, guru akan menyesuaikan media yang akan digunakan dengan karakteristik siswa yang ada di dalam kelas. Di sini saya akan membahas beberapa media pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat yaitu perancangan pembelajaran. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Kompetensi merupakan berbagai kemampuan yang dimiliki guru, baik itu kemampuan dalam kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut Kurniasih dan Sani, kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam pelaksanaan tugas dan keprofesionalannya. Di sini ada beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak, mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pedagogik merupakan suatu usaha yang dilakukan guru bertujuan untuk mendidik dan membimbing siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kurniasih dan Sari. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana mendidik anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik mendidik anak dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan pendidik anak. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan. Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu pemahaman terhadap peserta didik dalam memahami siswa. Guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individual anak didik, antara lain yaitu yang pertama tingkat kecerdasan, yang kedua kreativitas, yang ketiga kondisi fisik, dan yang terakhir adalah pengembangan kognitif. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua yaitu identifikasi kompetensi, dan penyusunan program pembelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dalam peraturan pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini peserta didik meliputi yang pertama yaitu penilaian kelas, yang kedua tes kemampuan dasar, yang ketiga penilaian akhir dan satuan pendidikan dan sertifikasi, yang ketiga yaitu penilaian program. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan
pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencontohkan suatu fakta, konsep, prinsip atau prosedur tentang agar tampak lebih nyata atau konkret. Alat-alat bantu itu dimaksudkan ialah untuk memberikan pengalaman lebih nyata, memotivasi serta meningkatkan daya serap dan daya ingat peserta didik dalam belajar. Media dapat menunjukkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Selanjutnya yaitu fungsi media. Media memiliki peran yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunitas. Fungsi media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran karena fungsinya media harus mempunyai strategi untuk mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Sundayana, mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, maka dirasa sangat perlu untuk melakukan pengelompokan terhadap berbagai media pendidikan yang ada tersebut. Menurut Sanjaya, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Di sini dapat kita lihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam beberapa, yaitu yang pertama media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua yaitu media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Selanjutnya yaitu ada audio visual, jenis media yang selain mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran, film atau slide, suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media gambar. Guru memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkannya, sehingga guru memiliki keahlian secara akademik dan konseptual. Guru kelas membimbing dalam proses pembelajaran dan memberikan pendekatan kepada siswa. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media video. Guru mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan baik untuk mengajarkan materi pelajaran yang diajarkan. Biasanya guru mencari tahu hal-hal yang belum dimengerti. Guru memberikan perlakuan kepada siswa menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogi guru dalam penggunaan media benda konkret. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi pedagogi guru dalam penggunaan media peta. Guru yang merupakan alumni dari pendidikan guru sekolah dasar telah mempelajari dengan baik materi-materi yang diajarkan di sekolah dasar. Guru memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang belum mengerti tentang materi pembelajaran. Urutan materi yang diajarkan oleh guru mengacu pada urutan materi yang telah dikembangkan di dalam silabus. Baik, sekian yang dapat saya bahas mengenai kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran. Adapun kesimpulan dari artikel ini bahwa kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran adalah guru memiliki peranan di dalam menggunakan media pembelajaran karena guru memiliki kemampuan memahami wawasan dan landasan kependidikan. Pendekatan yang tepat
bermanfaat terhadap siswa dan sesuai dengan karakteristik siswa, memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum atau silabus yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa akan menjadikan pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Perancangan pembelajaran dikembangkan menjadi proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak yang baik juga terhadap proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran yang mendidik dilakukan untuk meningkatkan pemikiran kritis siswa, penggunaan media oleh guru baik berupa media teknologi, media benda konkret, dan media pembelajaran yang lainnya memiliki peranan penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik. Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar dapat dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kompetensi pedagogi guru memiliki peranan penting untuk menciptakan pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercipta dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.